Brigadir NP, oknum polisi yang membanting mahasiswa saat aksi unjuk rasa di Tangerang, Banten, telah menjalani sidang etik. Hasilnya, Brigadir NP diputus bersalah dan dijatuhi sanksi. Di antaranya mutasi tanpa jabatan, teguran tertulis, dan ditahan selama 21 hari. Selain itu, kenaikan pangkat Brigadir NP juga ditunda. Tidak cukup dengan itu, bahkan terhadap saudara NP diberikan teguran tertulis yang secara administrasi akan mengakibatkan NP tertunda dalam proses kenaikan pangkatnya, bahkan menjadi kendala dalam mengikuti pendidikan lanjutan di kepolisian. Sementara itu, korban mengapresiasi kinerja kepolisian yang bertindak cepat memproses hukum pelaku. Saya berharap insiden yang saya alami menjadi insiden terakhir yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap semua pengunjuk rasa, baik di daerah Banten maupun di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Brigadir NP membanting mahasiswa UIN Banten Muhammad Faris Amrullah saat terjadi bentrok dalam unjuk rasa di kantor Bupati Tangerang, Banten. Dalam video amatir yang viral di media sosial, Faris langsung kejang-kejang usai tubuhnya dibenturkan ke trotoar. Dari Tangerang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Kelangkaan BBM jenis solar terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Akibatnya, ratusan truk dan tronton mengantre hingga 3 km. Deretan truk dan mobil ini mengantre di SPBU Ujung Batu demi mendapatkan BBM jenis premium dan biosolar yang sedang langka di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Antrean bahkan mencapai 3 km sehingga menimbulkan kemacetan di sejumlah ruas jalan. Kelangkaan BBM jenis premium dan biosolar di sejumlah SPBU di Kabupaten Padang Lawas terjadi selama sepekan. Kelangkaan BBM disebabkan berkurangnya pasokan dari Pertamina. Yang biasanya kita pengiriman satu hari 16 KL, sekarang 8 KL. Ada separuh dikurangi? Iya, separuh. Kelangkaan BBM juga terjadi di Tuban, Jawa Timur. Sejumlah SPBU di dalam kota maupun sepanjang jalur Pantura kehabisan stok BBM jenis solar. Akibatnya terjadi antrean kendaraan di sejumlah SPBU yang masih memiliki stok. Ketiadaan stok solar membuat pengelola SPBU hanya melayani pembelian Pertalite dan Pertamax. Aturan baru tentang penumpang pesawat harus menggunakan tes PCR menuai polemik. Bahkan anggota Komisi 5 DPR berpandangan kebijakan itu memihak pelaku bisnis PCR. Menurut saya sih setuju karena gimana? Karena kalau apa ya tadi dibilang antigennya itu ya, itu lebih praktis daripada yang swabnya itu. Kasihan untuk orang-orang yang domestik itu kan sekarang mesti pakai itu juga kan PCR ya. Dulu kan antigen bisa kan. Semoga bisa disesuaikan aja sih. Karena kan penerbangan juga nggak selalu jalan-jalan ya. Ada bisnis juga. Keperluannya ya. Di balik sejumlah pro dan kontra yang diungkapkan para penumpang mengenai aturan baru penggunaan tes PCR sebagai syarat bepergian naik pesawat, nyatanya hal ini wajib dilakukan jika ingin menggunakan angkutan udara tersebut. Karena pemerintah melalui Kementerian Perhubungan per tanggal 21 Oktober 2021 telah mengeluarkan aturan baru perjalanan dalam negeri. Untuk perjalanan udara, sejumlah aturan baru diberlakukan, salah satunya yaitu hasil negatif tes PCR. Bila kita lihat secara bersama, terdapat beberapa penyesuaian peraturan yang dilakukan. Di antaranya yang pertama, pengaturan syarat pelaku perjalanan dalam negeri, yaitu menjadi pertama untuk tujuan ke wilayah Jawa Bali yang juga diatur di dalam Instruksi Mendagri nomor 53 tahun 2021, untuk moda udara wajib menunjukkan 2 dokumen, yaitu kartu vaksin, minimal vaksinasi dosis pertama, dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan.
pengetatan metode testing menjadi PCR saja di wilayah Jawa Bali dan non-Jawa Bali level 3 dan 4, ini dilakukan mengingat sudah tidak diterapkannya penjarakan antar tempat duduk atau seat distancing dengan kapasitas penuh sebagai bagian dari uji coba pelonggaran mobilitas demi pemulihan ekonomi di tengah kondisi kasus yang cukup terkendali. Perubahan kebijakan ini menuai kritik sejumlah pihak, salah satunya adalah anggota Komisi 5 DPR dari fraksi PKB, Neng EM Marhamah Zulfah. Menurutnya, syarat baru ini dinilai tidak efisien dan memberatkan masyarakat. Kebijakan ini juga dianggap membingungkan masyarakat, terlebih saat ini kasus COVID-19 di Indonesia telah melandai. Tegas menolak Mendagri ini untuk diberlakukan. Di samping itu, masyarakat, saya selama pandemi ini yang mereka mau melakukan penerbangan, rata-rata mereka harus menginap di rumah saya akibat dari harus melakukan PCR, karena mereka tidak tahu hanya harus melakukan PCR, kemudian tiketnya ya angus dan mereka harus melakukan PCR dan beli tiket kembali. Jadi itu sangat memberatkan, tidak efisien, tidak efektif. Jangan sampai kemudian kebijakan ini seolah-olah muncul di publik bahwa pemerintah justru lebih mendukung bisnis di bidang kesehatan yang. Selain itu, aturan baru lainnya mengenai perjalanan udara yaitu kapasitas penumpang sudah diperbolehkan lebih dari 70%. Namun penyelenggara tetap wajib menyediakan 3 baris kursi untuk area karantina bagi penumpang yang bergejala. Diketahui aturan calon penumpang pesawat menggunakan hasil tes PCR akan mulai berlaku 24 Oktober mendatang. Diharapkan penyelenggara angkutan udara dan bandara bersiap dengan aturan baru ini termasuk sosialisasi kepada calon penumpang. Ratusan warga Banyumas, Jawa Tengah kembali menggelar tradisi rebutan hasil bumi. Ainus Prime kembali saat lagi.